Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dimuliakan Allah, pernah saya kisahkan tentang Sunan Ampel. Dan syairnya masih mirip yang dulu. Karena apa? Sebagaimana syair ini, Sunan Ampel penghulu para wali, dakwah ajarannya menyentuh hati. Wajahnya lembut serta berseri, pantas jadi ahli waris Nabi. Sunan Ampel sebagai pendakwah, sebagai sunan yang menyampaikan ajaran-ajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cara beliau berdakwah itu benar-benar mencerminkan, melanjutkan apa yang telah dilaksanakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terutama di dalam mengajar, Sunan Ampel itu banyak memberi contoh-contoh kebaikan. Jadi dakwah Sunan Ampel itu tidak hanya berbicara menyuruh begini, menyuruh begitu, ini yang baik, ini yang tidak, tetapi lebih dari itu, beliau selalu menunjukkan perbuatan-perbuatan yang nantinya bisa ditiru, bisa dicontoh, bisa menjadi teladan bagi umat dan masyarakat yang menjadi murid-muridnya atau orang yang mendekat kepada beliau, sehingga dakwah beliau itu menyentuh. Karena apa? Karena tingkah laku beliau yang sangat mulia, akhlak beliau yang sangat baik itu membuat orang sangat senang kepada beliau. Sehingga di antara ucapan beliau ada yang mengatakan, kalau kamu suka menyenangkan orang lain, nanti kamu akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesenangan lebih dari engkau yang berikan kepada orang lain. Ini ajaran yang sangat baik. Bagaimana kita menjadi orang yang sangat baik, mulia akhlaknya. Karena orang yang mulia akhlaknya, orang yang baik akhlaknya itu seperti pohon yang lebat buahnya. Jadi kalau ada pohon yang lebat buahnya, pohon mangga yang lebat buahnya, kita lempari dengan batu. Pohon mangga yang mulia itu tidak membalas dengan batu, tapi membalas dengan buahnya yang manis. Inilah sebenarnya ajaran-ajaran yang baik. Jadi Sunan Ampel sendiri tidak pernah menyuruh orang lain berbuat baik sebelum beliau berbuat terlebih dahulu, memberi contoh terlebih dahulu. Dan kita tahu murid-murid beliau itu adalah wali-wali yang lain. Di antara wali songo, bahkan yang bukan wali songo adalah muridnya. Dan perlu kita ketahui bahwa ada dua sunan, itu putra beliau, yaitu Sunan Bonang itu putra Sunan Ampel. Sunan Derajat adalah putra Sunan Ampel. Dan kemudian beliau mempunyai putri, yaitu Nyai Ageng Syarifah, itu menjadi istri dari salah seorang wali songo, yaitu Sunan Kudus. Jadi Sunan Kudus itu adalah menantu dari Sunan Ampel. Karena itu beliau dengan dua orang putranya, dengan seorang menantunya, berempat sudah menjadi wali songo yang 9 itu. Inilah kemuliaan beliau. Semoga kita bisa berjumpa dengan Sunan Ampel kelak di akhirat. Karena itu, marilah kita menjadi orang yang mendoakan beliau. Tapi lebih dari itu, mencontoh ajaran-ajaran beliau. Saya bacakan lagi puisinya. Sunan Ampel. Sunan Ampel penghulu para wali. Dakwah ajarannya menyentuh hati. Wajahnya lembut serta berseri. Pantas sekali menjadi ahli waris Nabi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaga, gajah. Elah, gajah ngasih gajah. Aromanya khas. Rasanya mantap. Kita terawang rahasianya.
Dari racikan warisan, hasilkan kopi tubruk sejati. Ini baru kopi. Manisnya bisa diatur. Tubrukers, yuk ngopi gajah. Gajah minum gajah.